Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Didukung oleh pemerintah terus meningkatkan kapasitas SDM digital untuk menunjang percepatan transformasi digital. Salah satunya membuka pelatihan Digital Leadership Academy tahun 2021. Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan pelaksana kebijakan pengembangan SDM digital oleh pemerintah seperti diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pelaksanaannya, pengembangan SDM digital dibagi ke 3 kategori, yaitu literasi digital untuk tingkat dasar, Digital Talent Scholarship untuk tingkat menengah, dan Digital Leadership Academy untuk tingkat lanjut. Sesuai tingkatan kecakapannya, Digital Leadership Academy akan memberikan pelatihan bagi para pengambil kebijakan, baik di sektor pemerintahan maupun di sektor publik. Diharapkan Digital Leadership Academy akan menghasilkan pimpinan lembaga yang memiliki kemampuan tata kelola pemerintahan digital. Pengembangan keterampilan digital tingkat lanjutan dilakukan melalui program Digital Leadership Academy yang selalu disebut dengan DLA yang terbuka bagi 300 pemangku kebijakan sektor publik dan privat setiap tahunnya. Para peserta meliputi startup founders, kepala dinas Kominfo di seluruh Indonesia, provinsi maupun kabupaten kota, dan para pimpinan sektor di digital lainnya. Sasaran dari program Digital Leadership Academy adalah meningkatnya kapasitas pemimpin dalam menginisiasi transformasi digital di berbagai level. Para alumni program ini juga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri digital sehingga meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Apa itu Digital Leadership Academy dan apa tujuan utama dari diadakannya program Digital Leadership Academy oleh Kominfo? Telah bergabung Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, Hari Budiarto. Selamat malam Pak Hari. Selamat malam Mbak Sylvia. Pak Hari, apa itu Digital Leadership Academy dan apa tujuan utama Pak diadakannya program ini? Digital Leadership Academy ini merupakan program untuk peningkatan kapasitas digital bagi para pemimpin di Indonesia. Dan program ini adalah bagian dari pengembangan SDM digital yang menjadi salah satu arahan Presiden untuk mengakselerasi transformasi digital dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Saat ini di Indonesia itu mengalami pandemi COVID, Mbak. Seluruhnya sudah menggunakan perangkat dan media digital, terutama kalau kita lihat di sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Maka itu diperlukan pimpinan yang paham tentang infrastruktur digital, tentang tata kelola digital atau yang biasa disebut sebagai IT governance, atau kebijakan digital, atau yang disebut sebagai IT policy, atau keamanan digital yang biasa disebut sebagai IT security. Kira-kira seperti itu, Mbak Sylvia. Oke, jadi itulah alasan kenapa para pemimpin ini harus ditingkatkan kapasitas digitalnya. Nah, Pak Hari, awalnya kan Digital Leadership Academy ini terintegrasi ya dengan Digital Talent Scholarship. Sekarang Pak, kenapa program Digital Leadership Academy ini akhirnya menjadi program yang berdiri sendiri? Ke Kementerian Kominfo di dalam pengembangan SDM digital ini ada suatu piramida. Jadi konsepnya adalah suatu piramida di mana yang tingkat paling bawah itu dinamakan sebagai literasi digital. Jadi ini targetnya adalah 12 juta orang masyarakat digital. Mereka akan dilatih untuk memahami budaya digital, etika digital, cakap digital, dan nyaman digital. Itu di tingkat bawah. Kemudian di tingkat menengah itu yang kita namakan sebagai pelatihan untuk talenta digital, terutama untuk upscaling dan rescaling. Jadi di sini kita mempunyai 7 akademi
Jadi 7 akademi ini pada target 2021 kita harus melatih sebanyak 100.000 orang yang akan dilatih. Jadi ini di tingkat masyarakat, di tingkat mahasiswa, di tingkat siswa untuk SMK supaya mereka bisa mempunyai sertifikasi profesi, termasuk profesional dan ASN. Sedangkan yang paling atas ini adalah pimpinan, artinya di tingkat pimpinan untuk bisa mengenal adanya digital leadership gitu. Dan programnya kita namakan sebagai Digital Leadership Academy. Ini targetnya adalah 300 orang pimpinan dari seluruh wilayah Indonesia dan seluruh lembaga pemerintahan baik di pusat, daerah maupun di perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD dan akademisi. Oke. Jadi karena beda target peserta, makanya sekarang berdiri sendiri ya Pak di LE ini. Sejauh mana persiapan program? Sendiri, Betul. Sejauh mana Pak persiapan program Digital Leadership Academy 2021? Sudah sampai tahap apa sekarang? Jadi kemarin kita sudah kerjasama dengan berbagai universitas di luar negeri ya. Artinya ini para pimpinan harus mendapatkan wawasan secara internasional. Jadi wawasan internasional itu adalah untuk melihat bagaimana penerapan transformasi digital secara ideal itu seperti apa. Ini kita sudah memasuki tahap pendaftaran yang kita namakan fase 1 atau batch 1. Ini dibuka pendaftarannya, kemudian dimulai tanggal 19 Agustus dan ditutup tanggal 27 Agustus. Dan di batch 1 ini sudah ada kampus yang tadinya bekerjasama dengan kita, yaitu National University of Singapore, Tsinghua University, kemudian ada Harvard Kennedy School. Masih ada satu Universitas Oxford, ini nanti akan dibuka di batch yang kedua. Oke. Baik, untuk tahu lebih jauh ya Pak soal jumlah peserta di batch yang pertama, kemudian juga apa saja nantinya yang akan diajarkan kepada para peserta di LE ini, kita akan bahas sesaat lagi pemirsa, usai jeda. Kementerian Kominfo telah membuka pelatihan Digital Leadership Academy sejak 19 Agustus 2021. Pendaftaran dilakukan dapat melalui website atau situs resmi. Pendaftaran Digital Leadership Academy 2021 resmi dibuka dan pelatihan akan dilaksanakan secara daring dalam 4 batch, mulai 13 September hingga 30 November 2021. Para peserta cukup mendaftar diri dan tidak dikenakan biaya alias gratis. Ada berbagai materi pelatihan yang akan diberikan kepada peserta. Salah satunya adalah transformasi digital dalam Smart City yang akan disampaikan oleh praktisi dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore. Kami kembali melanjutkan dialog bersama dengan Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, Pak Hari Budiarto. Pak Hari, tadi sudah disampaikan bahwa proses pendaftaran batch 1 sedang berlangsung dari tanggal 19 sampai 27 Agustus. Sejauh ini sudah berapa banyak Pak yang mendaftar dan kuota untuk batch 1 itu sebetulnya berapa peserta? Jadi untuk masing-masing pelatihan ini kuotanya adalah 30 ya, untuk satu batch ini sekitar 30, dan saat ini kita sudah menerima pendaftaran ini sekitar 100-an ya, dan kami sudah berkirim surat kepada berbagai pimpinan lembaga dari Pak Menteri, kemudian dari gubernur-gubernur kepada wali kota, bupati dan pimpinan perusahaan untuk bisa mengikuti program ini. Jadi kita harapkan ini bisa tercapai kuota sebanyak 300 ya, dan ini bisa diikuti oleh seluruh pimpinan dari seluruh lembaga. Terus bagaimana Pak Kominfo menyaring peserta mana saja yang berhak untuk mengikuti batch Digital Leadership Academy ini? Karena kan jumlah yang mendaftar lebih banyak daripada kuota yang tersedia. Ya, nanti kita melihat persyaratannya. Karena seperti Oxford sama Harvard, ini diperlukan TOEFL yang cukup besar ya, artinya cukup tinggi TOEFL-nya. Kalau yang Tsinghua sama NUS, kita sudah sediakan translator
Ini bisa diikuti oleh para pimpinan di eselon 2, kemudian di para rektor, para dekan, kemudian kita seleksi dulu. Jadi seleksi yang ada, kita sudah membuat persyaratan-persyaratan yang ada, dan itu kita utamakan yang memenuhi persyaratan. Kemudian kita masukkan ke cadangan bagi mereka yang persyaratannya kurang. Nanti kalau kotanya ternyata masih ada, maka kita akan masukkan ke dalam batch yang kedua atau yang batch yang ketiga dan sebagainya. Kira-kira seperti itu untuk seleksinya. Yang tidak kalah penting tentu saja apa saja Pak materi-materi yang akan diajarkan kepada para pemimpin ini, para eksekutif, para pimpinan di lembaga-lembaga pemerintahan, apa saja yang akan diajarkan kepada mereka agar mampu mendukung transformasi digital? Yang untuk hari pertama itu kita berikan pembekalan dulu. Jadi pembekalan ini akan diberikan oleh Lemhanas ya, untuk bagaimana pimpinan nasional itu seperti apa, kemudian juga oleh BPIP, oleh KPK, oleh BSSN, oleh LKPP, dan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, itu berupa perundangan, yaitu ITE dan sebagainya, yang larinya ke arah digital, kemudian SPBE, kemudian satu data nasional. Kemudian setelah kita memberikan pembekalan kepada para peserta, maka para peserta ini kita akan bagi sesuai dengan apa yang mereka daftarkan. Misalnya kalau mereka memilih National University of Singapore atau Lee Kuan Yew School of Public Policy, maka akan diajarkan tentang Smart City bidangnya. Jadi ini sekitar 24 JP. Terus kemudian kalau memilih Tsinghua University, ini maka akan diajarkan tentang digital transformasi khususnya untuk digital business. Ini ada 18 JP. Kemudian untuk Oxford University, ini akan diajarkan tentang leading smart policy design. Ini khusus untuk topik-topik multisektoral approach to economy impact. Terus kemudian untuk Harvard University ini sebanyak 15 JP, ini akan diajarkan tentang innovating public policy dan services. Dan itu pun di dalam tema-tema, di masing-masing tema nanti akan diajarkan tentang digital innovation, kemudian artificial intelligence, kemudian juga leadership dan smart nation, kemudian diajarkan juga tentang tourism, bagaimana dikemas dalam suatu digital, kemudian agriculture, ini masuk ke dalam smart farming, kemudian juga diajarkan tentang financial and data managing, khususnya untuk data privasi dan security, terus kemudian juga diajarkan tentang design thinking, Pak. Pak Hari, jadi setiap peserta itu bisa memilih ya Pak, mereka mau mengikuti materi dari universitas yang mana, jadi bisa lebih spesifik nanti yang diajarkan, tapi tetap ada materi yang secara umum akan diajarkan kepada seluruh peserta terlepas mereka memilih universitas yang mana, begitu ya Pak? Ya betul, jadi akan diajarkan secara general, kemudian mereka memilih yang spesifik, misalnya untuk smart city, agriculture, untuk digital business, gitu, beda-beda. Baik. Pak Hari, bagaimana cara dari Kominfo, dari khususnya Balitbang SDM Kominfo ini melakukan sosialisasi ke daerah-daerah agar nantinya Pak materi pelatihan yang baik ini mampu menjangkau banyak para pemimpin, tidak hanya di kota-kota besar ya Pak, tapi juga di wilayah-wilayah terpencil? Yang pertama kita punya balai atau UPT ya di daerah-daerah, mereka kita minta untuk melakukan semacam webinar dan sebagainya dan ketemu langsung kepada pemerintah daerah, komunitas ya, untuk mereka bisa ikut gitu, menjelaskan dan sebagainya. Di samping itu juga kita melalui surat dari Pak Menteri Komunikasi dan Informatika ini mengirimkan kepada seluruh pimpinan lembaga baik di pusat maupun di kementerian-kementerian, terus kemudian juga pemerintah daerah, kita kirim ke semua gubernur, semua bupati dan wali kota, termasuk pimpinan BUMN maupun BUMD, juga lembaga-lembaga startup yang ada. Jadi kita itu kerjasama dengan 93 mitra universitas atau perguruan tinggi, ada politeknik, ada universitas, kita kirimkan semua, kita beritahukan
bahwa ada pelatihan untuk leadership digital sehingga mereka bisa memanfaatkan ini dan semuanya gratis ya. Kemudian ada nanti semacam pembekalan juga yang dilakukan oleh para menteri dan kepala lembaga. Baik, kalau begitu terima kasih atas penjelasannya Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, Pak Hari Budiarto. Mudah-mudahan nanti semua peserta yang mengikuti batch pertama Digital Leadership Academy ini bisa merasakan manfaat yang maksimal ya Pak dari program pelatihan ini untuk menyiapkan para pemimpin yang cakap digital di Indonesia. Terima kasih dan pemirsa, demikianlah akhir dari Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV,